dengan disetujuinya proses naturalisasi permintaan untuk mengajukan menjadi warga negara Indonesia, karena suratnya sudah diteken oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo dan sudah diteruskan ke DPR RI, sudah dibahas tadi pagi. Komisi 8 menyetujui. Ya, karena hari ini akan pembahasan dua, Komisi 8 dan Komisi 10, dan saya rasa semua itu akan lancar-lancar saja untuk memproses persetujuan menjadi warga negara Indonesia. Kita harapkan ketika semua sudah disetujui, diketok oleh DPR RI, dibawa ke rapat paripurna, saya pikir sudah aman, dan minggu ini mereka sudah bisa menjalani pengambilan sumpah, teman-teman. Jadi ini kabar bagus. Gerak satset yang dilakukan oleh PSSI lewat Ketua Umum Pak Erick Thohir, pemain keturunan Indonesia ini, dan ada progres dari prosesnya dia dengan PSSI, atau apakah dia akan dilanjutkan proses pemain yang ya lama itu banyak supporter Indonesia menantikan, karena dia pemain grade A, pernah bermain di Liga Premier League lama banget dan bermain di posisi gelandang bertahan yang juga bisa menjadi opsi yang kuat tentunya untuk bisa memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Tentunya banyak dari kalian yang menunggu Jairo join ke timnas Indonesia, salaman dengan Pak Erick, dan PSSI juga pastinya sudah mencoba untuk proses Jairo Ridhowout, mencoba untuk ya mendekati dan juga ngobrol dengan Jairo, apakah opsi membela timnas Indonesia ini ada di situasinya Jairo, karena kita berkas naturalisasi Victor Gyökeres dan Jairo Riedewald disahkan, timnas Indonesia makin mewah. Kabar gembira kembali datang untuk pecinta sepak bola tanah air. Proses naturalisasi dua pemain keturunan Eropa, Victor Gyökeres dan Jairo Riedewald, akhirnya mencapai titik terang. Setelah melalui tahapan panjang mulai dari pengajuan berkas, verifikasi administrasi, hingga persetujuan di tingkat kementerian dan DPR, kini berkas keduanya resmi disahkan. Kabar ini tentu menjadi momentum penting bagi PSSI dan tim nasional Indonesia. Pasalnya, kedatangan Gyökeres dan Riedewald akan menambah kedalaman skuad sekaligus menghadirkan opsi baru di lini depan dan lini tengah pertahanan Garuda. Perjalanan panjang proses naturalisasi. Proses naturalisasi bukan hal yang instan. Butuh waktu, tenaga, dan kerjasama lintas lembaga agar semuanya berjalan lancar. 1. Tahap awal, PSSI, dengan arahan langsung dari Ketua Umum Erick Thohir, mulai mengajukan nama Victor Gyökeres dan Jairo Riedewald ke Kemenpora serta Kemenkumham. Langkah ini dilakukan setelah melalui diskusi panjang dengan tim pelatih dan juga mempertimbangkan kebutuhan tim. 2. Persetujuan DPR. Selanjutnya, DPR RI melalui Komisi 3 dan X memberi lampu hijau atas naturalisasi ini. Mereka menilai kehadiran kedua pemain akan memberikan dampak besar bagi prestasi Indonesia, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia. 3. Pengesahan berkas. Setelah seluruh proses administrasi terpenuhi, barulah pemerintah resmi mengesahkan berkas naturalisasi Victor Gyökeres dan Jairo Riedewald. Artinya, keduanya hanya tinggal menunggu tahap pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. Profil singkat kedua pemain. 1. Victor Gyökeres. Posisi, striker. Klub, Arsenal FC, Liga Inggris. Usia, 26 tahun. Kelebihan, postur tinggi, kuat dalam duel udara, dan tajam di depan gawang. Gyökeres dikenal sebagai penyerang modern dengan naluri gol tinggi. Di Arsenal, ia menjadi mesin gol yang menakutkan lawan. Dengan status WNI, ia siap menjadi ujung tombak timnas Indonesia. 2. Jairo Riedewald. Posisi, gelandang bertahan, bek tengah. Klub, Crystal Palace Premier League. Usia, 27 tahun. Kelebihan, versatile, tenang dalam mengatur ritme permainan, serta piawai dalam distribusi bola. Riedewald memiliki pengalaman panjang di Premier League, sehingga mentalitas dan kualitasnya bisa menjadi pembeda di lini tengah Garuda. Dampak untuk timnas Indonesia. Kehadiran Gyökeres dan Riedewald tentu akan membuat skuad Garuda semakin kompetitif. Lini depan, Gyökeres bisa menjadi solusi ketajaman. Selama ini timnas masih kerap kesulitan mencetak gol menghadapi tim dengan pertahanan rapat. Lini tengah, Riedewald mampu menutup celah.
menjaga keseimbangan, serta memberi pengalaman bagi pemain muda seperti Marcelino Ferdinand atau Ivar Jenner. Mentalitas Eropa, kedua pemain punya pengalaman di Liga Top Eropa. Hal ini akan menjadi nilai tambah dalam hal mental bertanding, strategi, hingga daya juang. Dukungan dari Erick Thohir dan PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa naturalisasi bukan sekadar formalitas, melainkan strategi besar untuk meningkatkan daya saing timnas. Menurutnya, pemain naturalisasi harus benar-benar berkontribusi dan menjadi teladan bagi pemain lokal. Dengan disahkannya berkas Victor Gyökeres dan Hairorye Dewal, kita semakin optimistis menghadapi tantangan ke depan. Ini bagian dari roadmap PSSI agar Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara Asia lainnya bahkan dunia, ujar Erick. Antusiasme supporter. Kabar ini langsung disambut meriah oleh supporter Indonesia di media sosial. Tagar-tagar welcome Gyökeres dan tagar welcome Dewal bahkan sempat jadi trending. Banyak yang membayangkan kombinasi lini depan Garuda yang kini dihuni oleh nama-nama besar. Bayangkan saja, duet Victor Gyökeres dengan bintang lain seperti Rafael Struijk atau bahkan Erling Haaland, jika naturalisasi rumor sebelumnya benar akan membuat lini serang Indonesia menakutkan. Tantangan ke depan, meski berkas sudah disahkan, perjalanan belum selesai. Masih ada beberapa hal yang harus dilalui. 1. Pengambilan sumpah WNI. Keduanya harus menjalani prosesi sumpah kewarganegaraan sebelum sah membela timnas Indonesia. 2. Adaptasi. Meski sudah berkarir di Eropa, adaptasi dengan gaya permainan Asia Tenggara perlu waktu. Kondisi iklim, lapangan, hingga chemistry dengan pemain lokal menjadi faktor penting. 3. Ekspektasi tinggi. Supporter tentu menaruh harapan besar. Oleh karena itu, baik Gyökeres maupun Rie Dewal harus bisa cepat menunjukkan performa maksimal. Disahkannya berkas naturalisasi Victor Gyökeres dan Hairorye Dewal menjadi langkah maju bagi sepak bola Indonesia. Kehadiran mereka bukan hanya soal menambah kekuatan skuad, tetapi juga membawa mentalitas dan pengalaman kelas dunia. Kini, publik menunggu momen bersejarah ketika keduanya resmi berseragam merah putih dan tampil di atas lapangan. Jika semua berjalan lancar, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan baru yang diperhitungkan di Asia.